biar semangat. Saya akan teriak Ganjar. Jadi buat teman-teman cukup jawab menang. Terus yang kedua, Ganjar Presiden. Oke? Siap ya? Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Luar biasa. Sekali lagi ya. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Presiden. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai juga, mengucapkan terima kasih buat sekjen dari SPGP, sahabat Pancasila Ganjar Pranowo, sekjen Roro Renaldi, dan juga Pak Sekjen kita dari Ganjaris, Gosgan, selaku Ketua Umum Bapak Charlie Tendean, dan juga Ibu Dian. Sampai keringetan saya teman Ibu Dian Mirza. Aslinya kurang dingin nih, tapi dari Pak Charlie boleh sedikit speech lah Pak untuk acara ini. Oke, boleh dari sini bisa Pak, langsung Pak, tinggal dipencet aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Siang ini saya berbahagia sekali karena wajah-wajah muda, bukan wajah-wajah kolonial, ya, milenial dan Gen Z yang tampil banyak di sini. Ya, tujuan kita hari ini berkumpul adalah untuk berbagi pengetahuan, terutama buat adik-adik kita, ya, yang punya passion yang seperti sekarang ini sudah fokus kedua ini aja. Ada yang namanya hipokampus. Hipokampus ini dia perpustakaannya, semua hal-hal yang informasi yang kita pelajari semua ditaruh di sini. Jadi dia kayak perpustakaan, ya. Begitu ada stimulus dari luar, misalnya nih kita mau presentasi, aduh udah masuk, udah hafalin dari udah komen kami ya, udah komen kami di belakang panggung, begitu nyampe di panggung atau enggak di depan orang, nervous, keringatnya ngeblank, wah bisa ngeblank kalau udah hafalin mati kata per kata Tuhan gitu kan. Kenapa? Nah begitu ada stimulus dari luar, gampangnya ya, hipokampus ini kan deketan sama amigdala. Amigdala ini pusat emosi, dia manajernya gitu. Dia yang ngasih tahu secara otonom ketika ada sesuatu yang mengancam. Makanya kita keringetan, deg-degan, jantung berdebar apa itu. Jadi memang ketakutan itu wajar. Dan itu selalu ada. Bisa dihilangin? Nggak bisa. Akan ada terus. Tapi bagaimana cara kita merespon ketakutan itu? Ketakutan itu kayak api, kayak bensin jadi fuel. Kenapa orang sukses bisa menguasai ketakutan dan nervous mereka? Itu yang perlu kita pelajari. Bukan bagaimana caranya kita ngilangin rasa takut. Rasa takut itu pasti ada. Ibarat kita nih ya, kita mau nyampe tujuan, kita punya dream talk. Siapa sih yang punya cita-cita di sini, punya dream, punya goal? Rata-rata pada punya ya pasti ya. Ibarat kita sebagai pengemudinya nih, kita mau ke misalnya ke Bandung. Itu tujuan kita, itu cita-cita kita, goal kita ke Bandung. Fear atau ketakutan itu penumpangnya. Jadi kita yang mengkontrol dia. Dia akan tetap ada di belakang kita. Acknowledge the fear. What's matter? Gitu. Jadi kayak, oke, gue takut, gue takut, gue nervous hari ini. Aku berdiri di depan teman-teman sini, nervous loh. I get nervous all the time. Aku siaran tiap hari nervous terus. 14 tahun nervous terus saya. Mau bicara di depan 4 orang pun saya nervous. Karena emang itu ada, secara nalurinya memang ada perasaan itu. Kalau enggak ya kita udah mati kali ya. Takut, Khawatir, rasa cemas, diajak orang loh, bilang bego, gue nggak tahu apa-apa, presentasinya bego banget sih gitu. Takut dengan opini orang lain, kayak gitu loh. Padahal itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol dan kan selalu ada. I tell you the truth, bapak ibu adik-adik di sini, itu akan selalu ada. Mau kita ngelakuin yang benar, mau kita ngelakuin yang salah, pasti ada aja yang jelekin, pasti ada aja opini yang memberatkan kita. Ada aja hal-hal buat kita takut, nervous gitu loh. Gue bisa gak ya? Itu yang bikin kita ragu. That's our passengers. Orang kita supirnya, passengernya bilang belok kiri pak, belok kanan mbak, belok kiri kanan. No, aku mau lurus straight. Aku mau lurus straight. Lo mau apa hal kayak gitu? Tapi jadikan si ketakutan itu fuel kita, bensin kita, bahan bakar. Yuk kita sama-sama. Gue takut. Gue akan presentasi besok di depan bos-bos. Gue takut banget. Nih, si takut ini di sebelah gue nih.
iya gue takut, yuk kita kerjasama, kita persiapin sama-sama ya gitu. Jadi di acknowledge, bukan dilawan ketakutan itu. Kalau saya ya, diajak kerjasama, di acknowledge, gue takut, hai takut, aku di sini, tapi aku yang kontrol kamu ya. Setuju? Setuju. Nah, ada lagi satu tekniknya, aku rekomendasi buka Dr. Ben Helva. Itu teknik pernapasan yang sangat amat mudah gitu. Dia psikologis dari Canada kalau nggak salah. Itu tekniknya gampang banget kok. Tarik nafas 4, kalau untuk awal-awal pemula 4 hitungan, stop, buang 4 hitungan. Jadi kalau kita nafas itu kan jantungnya yang mau dipelanin kan, irama jantungnya kan. Mudah-mudahan dengan ini tekniknya, teknik pernapasannya, selain berdoa dan persiapan pastinya, coba deh pakai teknik ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan berguna. Next, mistakes. Come on, everyone make mistakes. Namanya juga manusia, iya kan? Gak ada yang perfect di dunia ini, namanya juga manusia, kecuali kita Tuhan atau malaikat kalian. Gak ada. There's no such thing as perfect. Just take action, just do it. Terkadang apa yang membuat kita ketinggalan dari orang lain atau membuat orang lain lebih sukses dari kita? Because we're holding back. Kenapa? Karena kita ngerasa kita belum siap. Mau kapan siapnya? Nunggu 100%? Gak akan. Kita punya ilmu cuma 30%, 40%. Just do it. Aku menjadi YouTuber seperti Bapak bilang, tapi aku belum persiapan, aku belum sempurna, belum punya alatnya yang canggih, belum punya ilmunya soal gini. Tapi Bapak tahu sedikit kan soal itu, misalnya 20-30%. Do it. Sambil berjalan, sambil upgrade diri. Seperti apa yang Bapak lakukan sekarang. Gitu. Jadi jangan nunggu semuanya sempurna, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, nggak akan. Kalau nunggu semuanya sempurna, nggak ngapa-ngapain nanti kan nggak take action. Beneran deh, percaya deh. Saya pernah di tahap itu soalnya. Saya mau ngelakuin sesuatu, mau terjun sebagai entrepreneur, tapi ntar dulu, takut modalnya belum cukup, minder sama si A, mau si B, produk gue bagus ya, kayak gitu loh. Banyak yang mikir, apa nama anak sekarang? Overthinking namanya ya? Itu, overthinking. Nggak apa-apa sih, overthinking itu juga kayak untuk membuat kita jaga-jaga ya. Kalau orang insecure, mental apa, istilah anak sekarang ya Pak, mental apa. Kalau kita stres aja bilang, jadi nggak apa-apa, make mistakes nggak apa-apa. Lo buat konten hari ini, jelek yang disukain cuma 2 orang yang lain, biarin aja, besok buat lagi. Yang penting positioning jelas, itu kuncinya. Positioning jelas maksudnya apa? Gue ranahnya mau buat konten di mana, gitu loh. Misal, gue generasi milenial, gue udah tahu banget yang namanya hal-hal 90-an. Ya udah coba stick di situ. Mungkin awalnya orang nggak suka, tapi karena dia konsisten setiap hari bikin konten itu, orang lihat juga kok. Konsistensi itu sangat penting. Tapi yang pertama lagi itu, find your purpose. Lo mau kemana? Tujuannya. Tujuan dulu dia mau kemana? Itu yang mesti jelas. Kalau belum tuh sampai sekarang coba pulang dari sini, duduk sebentar ngopi, sambil ngopi yang suka ngopi, yang suka ngeteh, duduk coba sendiri, ingat lagi, apa sih yang gue mau? Impian gue tuh apa sih sebenarnya? Gak usah jauh-jauh, misalnya untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Gue pengen Indonesia kayak apa sih sehingga mendukung misalnya usaha gue. Gue butuh sosok leader kayak apa sih, misalnya kayak gitu ya. Bisa akhirnya mendrive gue untuk maju juga, usaha gue juga untuk maju, gitu, seperti itu. Gitu loh. Find your purpose. Apa yang membuat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak di sini, apapun masalahnya, bangun pagi berangkat kerja. What motivates you? Iya dong. Kalau nggak tahu tujuannya di sini, percuma nanti keluar sini juga hilang lagi gitu. Iya. Aku ngomong di sini juga percuma, untuk apa? Gitu. Jadi find your purpose dulu, kalian tujuannya apa? Mau ke Bandung, mungkin jalan A, jalan B macet, ini macet. Ada jalan yang lain. Gitu. Next, purpose itu balik lagi. Harusnya purpose nomor 1 dari, yaitu tujuannya mau presentasi ya di perusahaan besar itu sebagai utusan dari company bapak dan ibu, adik-adik mau apa tujuannya, itu harus jelas. Kedua, harus tahu siapa audiensnya. Yang bakal ketemu sama gue, siapa nih gue presentasiin. Beda dong ngomong sama
BOD sama orang marketing misalnya beda dong. Kayak gitu, itu yang mesti kita tahu siapa. Makanya saya itu, alhamdulillah saya ini sekarang kan gak cuma dipercaya sebagai anchor, tapi juga di corporate secretary. Nah itu saya banyak banget berhubungan dengan eksternal juga gitu, selain internal. Itu saya harus tahu siapa tamunya. Makanya kenapa bos-bos saya juga selalu tanya siapa yang datang, siapa yang tamunya. Oh ternyata itu, karena the way we speak will be different. Topiknya juga mungkin will be different kalau audiensnya beda. Saya akan beda membawakan materi kalau mungkin bukan teman-teman, tapi mungkin kalangan yang lebih profesional. Bukan kayak begini dan bukan kayak begini caranya. Gitu. Jadi yang impactful message itu harus benar-benar dipersiapkan. Tujuannya apa? Orang-orangnya siapa ya? Yang mesti aku temuin. Aku mau buat TikTok, aku mau buat konten. Buat siapa marketnya? Positioning gue sebagai apa di situ? Apa cuma buat gaya-gaya doang gitu? Buat terkenal aja. Orang terkenal kan juga ada prosesnya. Sampai akhirnya dia menemukan siapa jati diri dia dan akhirnya apa yang mau dia bagikan dia tahu. Gitu. Oke. Kadang juga orang, saya yakin ya beberapa YouTuber yang sukses juga nyoba-nyoba dulu kan awalnya. Sampai akhirnya menemukan apa yang menjadi positioning dia. Dan akhirnya dia oke, gue mau ngelakuin ini. Misalnya dia sukanya traveling. Tapi dia belum tahu gue mau buat konten apa di traveling itu, makanannya doang kah, apa misalnya tips-tips traveling yang hemat kayak gitu loh. Nah mungkin kalau belum tahu apa yang cocok buat kita gitu, mungkin ya find your mentor, itu sangat penting. Terus juga apa brainstorming bareng-bareng sama orang-orang yang udah sukses duluan jadi YouTuber. Itu boleh tuh sharing-sharing itu. Misal kalau belum kenal, gue boleh dong misalnya kenalin sama si A sama si B. Networking juga sangat amat penting. Jangan ya malu sih pasti ya kalau untuk awal-awal ya wajar gitu. Malu aku temen di sini udah sukses. Jangan, justru kita melihat dia sebagai orang yang bisa kita belajar gitu. Gitu. Jadi ini tujuan sangat amat penting, karena kalau nggak ada tujuan, percuma kita bikin konten-konten hari-hari bikin 1000 cuma satu gitu ya yang dinonton 10 juta orang misalnya gitu, ya udah habis itu puas. Jangan. Kalau mau meraih lebih, if you want to be more and to be more, because communications are powerful, shift perspectives, can empower. You'll never know the significant impact and ripple effect you could leave on another person from one conversation. Iya, karena komunikasi itu dengan kata-kata yang kita siapkan dengan tepat, dengan message yang tepat, dan kita tahu caranya gitu ya, itu akan bisa merubah perspektif, bisa meyakinkan, bisa empower each other, dan bisa membuat impact. Dan kita kadang-kadang nggak tahu. Ya, maksudnya impactnya itu bisa sedahsyat itu. Seperti yang saya cerita, Oprah Winfrey, Bung Karno, Bung Tomo, beberapa contohnya. Betapa dahsyatnya kata-kata jika kita siapkan dengan baik dan kita tahu caranya, itu bisa membuat impact kejutaan orang. Itu mengguncang dunia. Betul. Gitu. Sampai di sini ada yang mau sharing atau nanya boleh? Mungkin kalau teknik menjadi TikToker, YouTuber, aku mungkin ada di kelas lain lagi ya nanti ya. Gitu. Tapi kalau mau sharing boleh. Saya mau sharing boleh? Boleh dong. Siapa? Saya di sini. Monggo Mas. Ya ngomongin masalah sosmed tadi ya, YouTuber, gimana sih caranya jadi YouTuber yang baik? Saya tuh pertama kali, saya YouTuber juga Mbak Dian. Dulu sempat bikin channel YouTube di tahun 2016. Dari iseng, pertama dari iseng itu kok nggak dapet ya? Akhirnya kita fokus, hobi kita tuh apa sih? Hobi kita, jadi ikutin hobi kita. Kebetulan saya dulu suka bola, jadi cita-cita pengen jadi pemain bola nggak kecapaian. Akhirnya memberikan informasi tentang bola. But you don't stop, right? Iya, pokoknya berita tentang bola, tentang timnas Indonesia. Kebetulan saya cinta timnas Indonesia, jadi informasi tentang timnas aku infoin, aku beritain. Dari penonton 10 sampai pernah beberapa kali trending topik lah di YouTube. Dan selama 1,5 tahun penghasilan dari YouTube tuh 100 juta lebih. Mantap. Ya, jadi benar-benar hobi. Tapi sayangnya setelah channel saya masuk ke 200.000 subscriber hilang.
hilang dikarenakan, nah ini tadi, copyright. Jadi kebetulan saya coba datang ke Senayan, nonton Indonesia, tiba-tiba nge-vlog secara langsung di situ, dan atmosfer dari suara stadion itu sama dengan TV yang ditayangin. Di take down. Cobain berapa kali ya? Ini take down kenapa? Hilang, pas coba, udah. Akhirnya sampai datang ke RCTI nggak bisa, ya udah. Berarti itu emang hak cipta. Jadi hati-hati dengan hak cipta juga. Itu sih tambahan sedikit ya. Dari kalau dari cerita Mas Albar, apa yang bisa kita pelajari? Resilience, hati-hati dan resilience. Hati-hati dan ya hobi kita luangkan di depan kamera. Yang namanya pengen jadi YouTuber tuh nggak punya ini, nggak punya itu, nggak bisa. Pokoknya semua orang pegang handphone ya. Kita pegang handphone, jadi handphone bisa kita manfaatkan. Mau gambarnya jelek, tapi kualitas kita, insya Allah kalau kita rajin dari handphone biasa, dari iPhone 14 gitu. Yang penting kita lihat dan punya keinginan untuk bikin, itu pasti jadi. Itu aja. Terima kasih. Segampang itu tidak segampang ngomong doang, tapi saya bisa mengerti, amat sangat mengerti ketika dia udah usaha sebegitunya, udah ratusan ribu subscriber tiba-tiba hilang, itu kayak sakit gak tuh di sini gitu. Tapi dia nggak menyerah. Emang hidup ini langsung berakhir gitu, enggak. Itu salah satu maksudnya sorry aku potong. Yang aku inginkan dari generasi muda zaman sekarang. Sorry tuh saya beberapa dari teman-teman, nggak semua ya, nggak semua. Saya merasa teman-teman milenial Gen Z itu jauh lebih pintar, lebih kreatif pasti. Apalagi mereka hidup di zaman yang teknologi sangat canggih sekali. One thing yang aku amat sangat sayang, resilience-nya kurang sekali. They want instant success, tapi nggak mau berproses. Tapi saya yakin teman-teman di sini enggak kayak gitu. Kalau sukses begini teman-teman, kalau saya ya prinsipnya, kalau sukses itu gampang, semua orang udah sukses di dunia ini. Iya dong. Masa gitu aja nyerah ibaratnya kayak gitu. Tapi ya nggak bisa disalahin juga, karena teman-teman hidup, khususnya generasi Gen Z ya, udah hidup di zaman yang serba mudah. Pesan makanan tinggal nah kayak aku dulu mesti naik sepeda dulu tuh, soalnya ke depan komplek tuh nasi goreng kayak gitu. Belum tentu ada yang di sana, karena abang-abangnya itu kan bukan itu kan, maksudnya tempat makannya tuh nggak ada teleponnya gitu kan, nggak ada Google juga, nggak bisa saya tahu kalau ada makanannya apa nggak bisa. Jadi ya acknowledge aja bahwa sukses itu nggak segampang itu gitu. Dan semua orang, tiap orang gak cuma dilihat nih ya, ketakutan aku juga di sosmed untuk teman-teman generasi muda nih, jangan hanya melihat glorinya aja orang-orang. Kita nggak pernah tahu perjuangan mereka sebagaimana beratnya bisa mencapai hasil mereka saat ini. Belum tentu kita kuat dengan apa yang mereka lalui gitu. Jadi semua orang punya perjuangannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Jadi jangan hanya melihat, wah gimana cepet banget ya suksesnya, gila udah pesawat jet misalnya gitu. Gila gimana bisa kayak gitu ya? Gitu. Jadi nggak ada instan, nggak adanya mie instan. Oke, apa lagi? Ada lagi? Dipungkiri ya, medsos entah itu TikTok, Instagram atau yang lainnya kan banyak nih ya. Saya juga kerja, Kak. Jadi ingin tahu nih sebenarnya apa namanya? Misalkan kita punya TikTok atau medsos atau Facebook itu harus campur aduk, maksudnya cukup punya satu, atau kita misalnya gini, urusan kerja punya medsos sendiri gitu ya kan, urusan sendiri medsosnya, terus mungkin kayak sekarang kan menjelang nih, kita juga sendiri. Jadi, tapi kalau saya pikir kalau saya pribadi ya punya masing-masing itu bagus, cuma saya pusing gitu, tapi untuk masuknya takutnya salah upload atau apa gitu ya. Nah, saya mau nanya pendapat kakak nih, artinya memang kita punya cukup satu atau dibagi tiga itu, kalau harus bagi tiga misalkan gitu ya, caranya gimana? Karena kan kerja kan pasti otomatis, sekarang pilpres juga otomatis ya, karena kan relawan gitu istilahnya ya. Jadi paling nggak saya berpikir gini, biar sederhananya biar upload kan malu kalau diketawain kan, biar kesannya profesional tetap, tapi nggak ini gitu kan, jadi biar saya menghindari jangan sampai terus gitu kan kalau salah upload ya. Ini lagi kurang fokus. Iya. Thank you Mas Bagus, pertanyaannya bagus banget.
balik lagi mas tujuannya ke purpose tadi itu, mas buat sebegitu banyak account buat apa? Gitu lagi banyak tujuannya lagi mas gitu. Kalau memang menurut Mas Bobby, ternyata Mas Bobby dari ceritanya kerempongan sendiri. Nah kira-kira balik lagi tanyakan sama diri lagi sendiri gitu. Ya prioritas gue ini yang mana? Kalau ternyata dari 5 ternyata prioritas cuma 2, satu buat pribadi, satu buat kerjaan, ya udah 2 itu aja. Gitu. Kalau memang itu membuat Anda stres. Tapi ada juga orang yang punya 2, 3, 4 account dia bisa manage yang nggak masalah. Kecuali mungkin Mas hire orang kali ya buat ngurusin yang satunya gitu. Itu mungkin gitu mas, balik lagi purpose-nya apa, tujuannya mas apa, mas mau cari apa di situ, prioritasin yang mana dari kebanyakan akun itu, mas mau prioritasin yang mana gitu. Nggak apa-apa mungkin yang udah berjalan yang 3 lainnya. Oh sekarang punya berapa? Oh 2, tapi 2 pun udah kerempongan ya. Aku yang nggak takutnya salah upload kan. Ya udah, feeling dulu kali. Enggak ya. Mungkin yang kerjaan itu kali ya yang buat pressure yang harus upload cepet-cepet, taunya uploadnya di pribadi gitu kali ya. Iya. Oh iya. Human error sih ya kalau kayak gitu ya mas ya. Nggak apa-apa sih, namanya juga belajar kan. Everyone make mistakes gitu, nggak apa-apa. Everyone makes mistake, it's okay. Jadi kalau memang salah 1-2 kali, ya kalau tahunya cepet, ya take aja cepet. Dipindahin lagi ke yang baru. Nggak masalah kalau take down gitu ya kak ya. Artinya Dipindahin aja, kan belum banyak yang lihat toh. Kalau saya gitu, saya ngupload nih, belum banyak yang lihat, baru 18 orang, ya udah ya. Saya ulang aja lagi gitu mas. oh jadi sah-sah aja ya buat take down itu Nggak apa-apa. Take down. Memang itu bukan ibaratnya udah akses kantor, memang harus tayang detik itu juga. Terus pas mau take down itu kan prosesnya juga mesti eskalasi lagi ke atas. Boleh nggak nih saya take down dulu soalnya saya salah upload. Itu kan beda cerita ya. Nggak apa-apa tuh yang apalagi yang ngelihat doang 5 orang. Oke, nggak apa-apa salah upload nih soalnya. Salah upload. Gitu salah upload. Biasa itu mah. Salah akun. Apa mas? Bukan kesalahan fatal. Kecuali jadinya kayak yang kasus yang itu. Bye. Repot maksudnya. Ada lagi nih. Ada lagi. Dari Pak Ganjar juga. Waduh. Halo Mas Ganjar. Dari gue. Mas Ganjar. Halo semuanya. Perkenalkan saya Leon. Ini aja ini speaking ini menarik karena menurut saya ini dari dengan profesi saya yang saya jalani. Saya seorang pekerja seni, khususnya di seni peran. Kenapa sih kita takut? Kenapa sih kita malu? Kenapa sih kita nggak pede gitu? Ternyata emang itu Alami itu udah ada. iya, udah jadi culture-nya orang Indonesia karena dari kecil kita orang tua nggak pernah mungkin nggak pernah ngajak kita sharing gitu masalah kamu waktu di sekolah belajar apa aja gitu. Nah saya diajarin waktu saya belajar gue coba perhatiin deh kenapa anak-anak di luar negeri sana lebih percaya diri dibanding dengan kita gitu. Ya karena mereka di sekolah aja di Amerika itu kan ada musim summer, ada musim winter. Di saat musim summer mereka kan libur. Pas mereka masuk ke sekolah, itu guru mereka nanyain satu-satu gitu. Kamu sharing dong apa? Nah itu yang di dunia itu namanya aktualisasi. Nah aktualisasi itu yang menurut saya tuh masih belum belum banyak orang yang mengajarkan hal itu, apalagi di kelas ya, di SD sampai SMP SMA kita mungkin dapat pelajaran karakter diri mungkin pas di kuliah mungkin ya. Sebentar di SD SMP SMA tuh kalau saya dulu sih zaman saya ada namanya pelajaran PPKN ya. Ya PPKN. Semua lagi kayaknya. Nggak tahu sekarang ya. Sekarang tuh udah nggak ada ya pelajaran PPKN. Ada yang tahu ini nggak? Kepanjangan PPKN. PMP. Zaman saya dulu. PSBB. Beda lagi. Nah jadi kalau di zaman saya dulu emang ada di kita diajarin seperti itu. Karena memang pada dasarnya kita memang harusnya di dalam rumah sendiri itu kita bisa
bisa belajar komunikasi melalui ya komunikasi yang Mbak Ica bilang tadi, komunikasi dengan orang tua. Dan mungkin kekurangan kita banyak orang tua yang menganggap remeh-temeh apa sih gitu sama anak gitu, mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka gitu kan, sementara untuk nanya kamu ngapain aja di sekolah gitu, kamu ada aktivitas apa di sekolah, nah itu menurut saya itu makin kesini orang tua makin jarang gitu. Nah itu sih, dan saya mau menambahkan yang masalah gimana sih kita mungkin kita harus ada, kalau Mbak Ica bilang kita bisa belajar sendiri ya. Cuman kalau kita belajar sendiri di depan kamera mungkin kita nggak akan ada orang yang bisa koreksi atau apa. Nah itu yang saya mau tambahkan, kita bisa belajar karena memang saya sebagai pekerja seni khusus seni peran itu di kelas acting mengajarkan tentang bagaimana public speaking yang baik gitu. Karena di kelas acting pun yang saya pelajari, kita bukan cuma belajar acting, tapi kita belajar development our karakter, kita mengembangkan diri kita sendiri, kita belajar percaya diri, kita belajar berkomunikasi, kita belajar berempati kepada orang lain, kita belajar berempati ke orang lain. Nah itu diajarkan. Mungkin kalau teman-teman yang mau, karena ini public speaking kan pasti nggak jauh-jauh dari dunia entertain, ya kan? Kita nggak akan jauh, apalagi yang tadi sudah dibahas, mau jadi YouTuber, TikToker, mau jadi anchor atau presenter, MC. Nah, kalau saya mau kaitkan dengan Pak Ganjar sendiri, saya sangat bangga karena Pak Ganjar, ada yang tahu nggak Pak Ganjar pernah main film? Tahu nggak judulnya apa? Yang tahu saya kasih 100.000. Sebelum USB ada yang tahu? Ayo. Pak Ganjar pernah main 2 film loh. Film Perwira. Perwira kayaknya. Sang Perwira, Sang Prawira. Tahun berapa? 2000. Nah, itu tahun 2019. Kalau teman-teman nonton film itu, saya jujur kagum ya, terkejut ya, kaget lihat seorang Pak Ganjar tuh bisa seluas itu berakting dengan natural. Padahal kalau yang kita tahu beliau ya memang nggak ada basic di dunia seni peran ya. Cuma mungkin ya Pak Ganjar bakat alam ya kalau bisa dibilang ya. Orang yang punya bakat alam, yang punya talenta yang banyak ya mungkin seperti Pak Ganjar Pranowo gitu. Yang dimana dia bukan cuma berbicara tentang kesenian, tapi dia terjun langsung di dalam seni sendiri, di dalam seni peran itu sendiri. Nah ini yang menurut saya yang sangat penting buat generasi milenial dan Gen Z. Bagaimana kita harus peka terhadap hal-hal tersebut gitu loh. Jadi kita nggak cuma tahu Pak Ganjar ini, tapi kita tahu Pak Ganjar terjun sendiri ke dalam dunia itu sendiri. Dia melakukan apa yang mungkin dia sudah punya gagasan tentang itu dan dia melakukan hal itu. Seperti itu. Saya berharap generasi milenial dan Gen Z bisa banyak belajar dari Pak Ganjar. Saya juga sangat mengagumi Pak Ganjar. Saya banyak belajar dari YouTube-nya Pak Ganjar. Saya melihat begitu betapa beliau sangat support dunia entertain, sangat support dunia perfilman, dia sangat support di dunia kesenian, kebudayaan. Nah itu yang saya tekankan. Itu aja sih. Terima kasih. Leon. Thank you Leon, keren ya sharingnya ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nih kita dipaksa kayak gini nih, langsung dipasang. Spontan ya? Iya, betul. Itu triknya apa aja? Spontan. Minimal Mas ketika datang ke tempat itu, hari itu, Mas tahu topiknya apa. Makanya saya sarankan setiap pagi minimal buka portal 5 menit aja, 3 menit aja. Baca deh yang lagi ngetren apa sih sekarang. Ya, saya nggak mungkin lah di sini, Bapak Ibu teman-teman di sini nggak buka medsos setiap hari. Ada aja kan pasti kan yang tahu dong yang lagi viral apa. Ada ya. Buka dulu dari situ. Nah, You can make jokes atau pantun atau bisa mengkritisi soal itu sedikit tapi dengan cara yang baik. Kayak gitu, buka dari situ. Padahal mah sebenarnya itu buat
ngeredain nervous aja dulu gitu. Kalau- Daripada gitu. At least gini, at least tahu apa yang sekarang sih lagi di Indonesia yang lagi diomongin apa sih gitu. Coba buka dari itu dulu. Atau Mas siapin dari dulu punya 1-2 pantun yang Mas suka. Coba buka itu dulu. Karena apa? Humor itu bisa meredakan nervous juga. Gitu. Ya, kalau aku juga muridnya almarhum Dedi Petet, cara mengatasi nervous dengan sepersekian second, smile. From here. Smile. Itu ngatasin nervous gitu. Coba setiap hari baca deh yang lagi viral tuh apa sekarang gitu. Misalnya soal apa, soal minyak goreng kayak apa, soal apa gitu Mas tahu. Coba buka dari itu. Iya, buka dengan sesuatu yang Mas suka bola. Coba buka sesuatu dengan yang Mas suka gitu. Sebenarnya itu untuk mengulur waktu sebenarnya. Atau balikin sama yang nanya. Nih misal saya tahu MC-nya Mas Albar, saya tahu misalnya dia suka bola. Coba trik itu, kamu justru yang nanya dia. Kurang jatuh nervousnya, interaksi sama MC-nya yang nanya gitu. Misalnya Mas minta pertanyaan ini, kalau Mas bilang gini. Kalau Mas kemarin nonton bola tuh yang menang ini keren banget ya Mas, justru dibalikin ke dia. Itu salah satu triknya. Tapi banyak sih trik yang lain, nanti ada pelajarannya lagi yang lain. Tekniknya juga ada lagi, cara baca berita yang benar atau cara nge-MC gitu ada lagi tekniknya lain lagi dari kelas ini ya. Ini kan general gitu, mungkin nanti next time. Ada tambahan boleh guys? Boleh dong. Sebenarnya untuk mengolah kata itu, kita kan kalau misalkan naik motor itu sering banget ya. Misalkan ada papan iklan, saya baca, atau misalkan toko-toko saya baca, jadi sambungin. Misalkan toko emas di sebelahnya toko emas itu aja ya. Berarti pokoknya saya sambung kata. Dan akhirnya agak ini dikit ya, narsis. Saya sebagai pengisi suara buat iklan Pramuka, udah gitu pengisi suara untuk pernah nonton catatan si Olga, itu suara saya. Next narasumber udah ada 2. Contoh begitu banyak catatan Olga hari ini. Nah, jadi kita tuh lihat apa ya, misalkan untuk tayang TV apa kita ikutin begitu banyak catatan Olga hari ini. Inilah target kita, jadi memainkan kata. Nah saya belajarnya apa? Saya belajarnya di jalanan loh. Baca sendiri kayak menginspirasi relawan Ganjar Pranowo, baca terus sambung-sambungin. Nah terus baca buku kalau bisa dikeluarin. Sama saya juga. Dikerasin. Nanti otomatis pembendaharaan kata kita akan nempel di sini. Betul nggak sih Pak? Betul. Dan analytical thinking kita juga akan terlatih. Iya. Akan terlatih dengan kita sering baca. Emang capek baca itu males, tapi harus dipaksakan minimal 1 jam sehari. Itu kalau malas baca buku, baca portal aja. Yes. Gitu. Apapun dibaca deh. Keras-keras juga boleh. Keras-keras It boleh. breaks your nerve. Gitu. Oke. Sorry banget ya, aku nggak bisa lama-lama. Next time, semoga bermanfaat. Singkat aja kali ya. Singkat aja kan? Iya. Karena jalan 4 udah harus ada di sana ya. Tunggu. Sebenarnya 9 ya jadi. Ya. Saya kurang lebih hampir sama ya. Bagaimana menghandle untuk kalau jadi moderator atau presenter itu kan harus TikTok sama first thinking leadernya kan harus cepat tuh sama narasumber. Misalnya narasumbernya terakhir ngomong apa kita harus langsung nimpalin cepat gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya mikir gitu kayak gitu. Apalagi ya, gue timpalinnya gimana ya gitu tuh ya. Overthinking. Ya, kayak gitu. Nah, itu gimana? Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Tina. Iya benar Pak. Mbak harus menguasai materi topik hari itu. Benar-benar harus menguasain. Gitu. Jadi Mbak udah siapin pertanyaannya udah disiapin. Udah siapin loh. Ya, cuma kan ada pertanyaan yang tak terduga gitu. Misalnya terus kosakata kita jadi gara-gara kita udah belajar keluar terus dia ngomongnya apa gitu kan jadi kosakata kita jadi terhambat nih Karena nervous kali ya, ketemu narasumbernya ya. Ya bisa jadi. Padahal udah persiapan. Ya itu tadi Mbak. Itu tadi. Jadi ketakutan, nervous itu udah pasti ada. Kita nggak bisa ngilangin itu. Yang ada adalah kita berdamai dengan si ketakutan itu. Kita jadikan teman untuk kita persiapan amat sangat
penting persiapan dan latihan, sangat amat penting Mbak. Gitu. Walau tiba-tiba Mbak ngeblank atau gimana gitu ya, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Balik lagi ke pertanyaan selanjutnya, atau tiba-tiba ngeblank banget, satu dari saya. Mbak harus juga tahu, riset bukan cuma topiknya, tapi cari tahu apa hobi kegemarannya si narasumber ini. Iya. Ice breaking penting. Saya siapapun saya narasumber saya ya, kalau jadi moderator, mau jadi presiden, mau jadi menteri, pejabat tinggi negara, saya selalu cari tahu ininya dia, kesukaannya dia apa, hobinya dia apa, saya tahu. Karena di tengah-tengah ketika ini situasi misalnya ya, di tengah-tengah agak boring, untuk saya naikin tuh, saya bercandain dia dengan hobi atau kesukaannya dia, atau hewan peliharaannya dia. Coba pakai cerita. Di tengah-tengah itu ngeblank. Tapi kalau benar-benar ngeblank belum disiapin sama sekali, move to the next question. Ada kan? Ada. Makanya dipegang pertanyaannya, dipegang. Masa nggak pegang pertanyaan sih? Minimal di handphone kan ada kan. Tapi kalau mau profesional di kertas, dikasih cue card lah. Siapin pertanyaan. Kalau misalnya kita tahu durasi nih, 2 narasumber, pertanyaannya dilebihin. Ya, 1 jam durasi 2 narasumber masing-masing. Mbak persiapin 20-20, persiapin itu. Nggak bakal stuck di tempat, percaya sama saya. Sediain pertanyaan lebih, ya. Jadi kalau satu narasumber, kita tahu ciri khasnya dia jawabnya panjang, nggak apa-apa. Pertanyaan apa? Mbak siapin pertanyaan 10, itu nggak apa-apa, masih aman. Karena Mbak tahu dia dikasih pertanyaan 1, jawabnya A sampai Z. Kadang-kadang pertanyaan 1 sampai 4 dia jawab semua. Gitu. Tapi trik saya, pertanyaan disiapin lebih Mbak, nggak bakal ngetes ya. Sama benar-benar riset persiapan harus matang banget, persiapannya gitu. Bahkan lebih enak lagi, lebih cair lagi Mbak sebelum mulai acara kenalan sama narasumbernya. Halo Mbak, saya nanti akan jadi moderator loh, gitu. Punten dari pertanyaan ini jangan kasih tahu semuanya. Dia punya 10 pertanyaan Mbak, kasih 5. Keberatan nggak dengan pertanyaan ini? Ada tambahan nggak dari Bapak? Kadang dia ngasih pertanyaan buat dirinya sendiri, gitu. Makanya kenalan sama narasumber sebelum mulai. Kan penonton nggak tahu kalau Mbak udah kenalan sama dia, bahkan udah temenan sama dia lama. Itu ikut tuh akan lebih cair acara talk show-nya. Percaya deh sama saya. Gitu. Jadi udah kenalan. Gimana kemarin habis nonton film ini ya sama istri ya, bilang kayak gitu. Seru banget ya filmnya gini. Itu bisa Mbak jadikan ice breaking nanti pas talk show, atau pertanyaan-pertanyaan yang dia buat pertanyaan tambahan kita kalau kita mati angin. Oke? Aman ya? Thank you. 1 video aku persembahkan untuk Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa take action. Jangan takut dengan apa perkataan orang lain tentang kita. Jangan takut dengan apa ya, kepanikan, nervous segala macam. Udah, take action aja. Be consistent, be disciplined, tahu apa tujuan kita. Terima kasih, saya Dian Mirza, sampai jumpa. Kita semua mendoakan Mbak Mirza kesuksesan kita semua juga. Oke, sekali lagi kita